Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu dari Bukit Sion Makale. Kami menyampaikan salam sehat untuk kita. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mengawali dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan pengasih dan penyayang dalam hidup kami. Kami boleh mengawali tahun 2021 ini dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kasihani kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 5 Januari tahun 2021, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeliharanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita pagi ini, kita akan renungkan dalam satu kalimat pendek, menerima teguran untuk kebaikan. Murai ditaatan, belanna kameloan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak satu pun orang tua di dunia ini yang menginginkan anak-anaknya menjadi orang yang gagal atau menderita di kemudian hari. Melainkan semuanya berharap agar anaknya menjadi orang yang berhasil dalam studi, karir, dan juga rumah tangga.
Pola didik orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik, bahkan rela mengorbankan hal yang berharga demi pujaan hati, kasih, perhatian, perlindungan, dan teguran diberikan orang tua kepada anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seruan kepada anak untuk memperhatikan ajaran dan perintah serta setia menjalankan kewajiban akan mencapai kebahagiaan. Ayat 1 hingga ayatnya yang keempat dan di bacaan kita, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Yang kedua dalam bacaan kita, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Takut akan Tuhan serta melayaninya dengan menggunakan harta Tuhan secara bertanggung jawab menuju kesejahteraan. Takut akan Tuhan serta melayaninya dengan menggunakan harta Tuhan secara bertanggung jawab menuju kesejahteraan. Karena itu dalam ayatnya yang ke-9, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Yang ketiga, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Belajar dari kesukaran dan masalah dan teguran Tuhan, jalan menjadi baik. Teguran Tuhan. Ayatnya yang ke-12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Kalau kita ditegur, kalau kita mendapat pergumulan, cobaan, jangan langsung kita mempersalahkan Tuhan. Tapi maknailah itu sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Raja Daud pernah melakukan pelanggaran besar di hadapan Tuhan. Berzina dengan Batseba. Kemudian Tuhan memakai Nathan untuk menegur Daud. Akhirnya Daud pun menyesal dan berbuat, katanya, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." 2 Samuel pasal 12 ayat 13 sampai 14. Kadang kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan memakai orang lain untuk menasehati kita. Mari saling menasehati supaya kita hidup dalam kebahagiaan. Saudara-saudara, kunci utama ketika kita menerima teguran dan didikan dari Tuhan adalah bertobat. Pengakuan diri kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan itu sangat penting
Dan itu adalah kunci untuk mengalami pemulihan dan berkat dari Tuhan. Jadi, bila kita mendapat teguran dari Tuhan, jangan menjadi kecewa atau marah. Karena hal ini berarti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ibrani 12 ayat 7. Bersyukurlah bila kita ditegur oleh Tuhan, karena hal itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Terimalah teguran dengan hati bersyukur demi kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Kasihani dan tolong kami untuk selalu bertindak, berpikir positif dalam hidup karunia-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan menuntun kami hidup di tahun 2021 ini. Kami boleh mulai menjalani dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Segala sesuatu yang kami kerjakan, kami usaha, kami pelihara, Tuhan memberkatinya. Berkati kami baik sebagai anak sekolah, sebagai petani, sebagai wira swasta, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pedagang peternak. Apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang kami kerjakan, kiranya Tuhan memberkati. Tolong kami dalam melanjutkan aktivitas kami hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang ada di dalam berbagai kelemahan tubuh karena beberapa jenis penyakit, kami percaya Tuhan berkuasa menyembuhkan semuanya itu. Tuhan, kasihani kami semua, tuntun kami. Biarlah kami selalu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita tetap sehat kuat. Jangan lupa selalu pakai masker, atur jarak, selalu menjaga kebersihan. Kure semangat.